Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Sa'idah ya al-asdiqai. Selamat malam teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman sekalian? La'alla as-sihhatu wal afiyat. Semoga selalu sehat ya. Taib, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai tanda-tanda isim. Apakah teman-teman mengerti mengenai tanda-tanda isim? Kalau ada yang dikeragui, silakan ditanyakan di dalam grup ya. Kemudian, kita akan membahas mengenai al-ismu wa aqsamuhu. Isim dan pembagiannya. Ada 4 pembagian isim. Di antaranya, yang pertama, isim yang ditinjau dari jenisnya. Isim yang ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, muzakkar atau laki-laki. Ialah kata benda yang menunjukkan makna laki-laki, baik itu manusia, hewan, atau benda-benda mati yang masuk dalam kategori muzakkar. Contohnya, Zaidun, Zaid. Hisonun, kuda. Qalamun, pulpen. Yang kedua adalah muannas atau perempuan. Ialah kata benda yang menunjukkan makna perempuan, baik itu manusia, hewan, atau benda mati yang masuk dalam kategori muannas. Umumnya, tanda untuk muannas adalah menggunakan ta' marbuthah. Contohnya, Aisyah, ad-dajajatu, ayam betina, maktabatun, perpustakaan. Jadi, untuk membedakan antara muzakkar dan muannas adalah pakai ta' marbuthah. Jika di dalam suatu kalimat ada ta' marbuthah, berarti dia menunjukkan muannas. Tetapi jika tidak ada ta' marbuthah, berarti dia menunjukkan muzakkar. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian isim yang kedua. Pembagian isim yang kedua adalah isim yang ditinjau pada jumlahnya. Isim yang ditinjau dari jumlahnya terbagi menjadi 3, yaitu pertama, isim mufrad. Ialah kata benda yang menunjukkan makna tunggal, baik dia muzakkar maupun muannas. Contohnya, kitabun, satu buah buku. Baitun, satu buah rumah. Itu untuk contoh muzakkar. Sedangkan untuk contoh muannasnya, qurrasatun, satu buah buku tulis. Maktabatun, satu buah perpustakaan. Yang kedua adalah isim musanna. Ialah kata benda yang menunjukkan makna ganda, baik pada muzakkar ataupun pada muannas. Ciri-cirinya ialah yang pertama, adanya tambahan alif dan nun. Contoh, kitabun menjadi kitabani. Satu buah buku menjadi 2 buah buku. Ataupun ciri-ciri yang kedua adalah adanya tambahan ya dan nun. Kitabun, satu buah buku. Kitabaini, 2 buah buku. Apa perbedaan antara tambahan alif dan nun dan tambahan ya dan nun? Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Yang ketiga adalah isim jamak. Isim jamak ialah kata benda yang menunjukkan makna lebih dari 2 atau banyak, baik dia muzakkar maupun muannas. Isim jamak pun terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jamak muzakkar salim. Ialah jamak yang bentuknya teratur dan menunjukkan jenis laki-laki. Adapun ciri-cirinya ialah pertama, adanya tambahan waw dan nun. Contohnya, muslimun, seorang muslim, menjadi muslimuna,
banyak orang Muslim. Atau ciri-ciri yang keduanya adalah adanya tambahan ya dan nun. Muslimun menjadi muslimina. Jamak yang kedua adalah jamak muannas salim. Ialah jamak yang bentuknya teratur dan menunjukkan jenis perempuan. Adapun ciri-cirinya adalah adanya huruf tambahan alif dan ta pada mufradnya. Contohnya, mukminatun menjadi mukminatun. Seorang mukminah menjadi banyak orang mukminah. Dan yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang bentuknya tidak beraturan dan banyak terjadi perubahan dari bentuk mufradnya, sehingga perlu dihafal pola-polanya. Dan untuk jamak taksir, teman-teman bisa melihatnya di kamus ya. Contohnya, babun menjadi abwabun. Babun adalah satu buah pintu, menjadi abwabun, banyak pintu. Apakah teman-teman mengerti sampai di sini? Kalau sudah mengerti, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pembagian isim yang ketiga. Isim yang ketiga adalah isim yang ditinjau dari segi umum dan khusus. Ada dua macam isim yang ditinjau dari segi umum dan khusus. Yang pertama adalah isim makrifah. Isim makrifah ialah kata yang menunjukkan kepada perkara yang tertentu, yang tidak mencangkup kepada jenis lainnya. Contohnya, al-masjidu. Kata ini menunjukkan kepada masjid yang sudah tentu atau khusus, dan bukan masjid yang lain. Isim makrifah terbagi atas 5 macam. Yang pertama, isim domir. Isim domir adalah kata ganti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kita mengenalnya dengan saya, kamu, dia, kami, dan lain sebagainya. Isim domir ini berbagai macam. Ada yang domir mutakalim, domir mukhatab, domir ghaib, domir baris, domir mustatir, domir munfasil, domir muntasil, domir marfu', domir mansub, majrur, dan sebagainya. Insyaallah kita akan membahasnya secara perlahan semua domir-domir tersebut. Dan pada tabel ini adalah domir. Bagi teman-teman harus dihafal domir ini ya. Huwa menunjukkan dia untuk satu orang laki-laki. Huma menunjukkan dia juga untuk dua orang laki-laki. Hum dia untuk menunjukkan banyak laki-laki. Hiya untuk menunjukkan dia untuk satu orang perempuan. Huma menunjukkan dia untuk dua orang perempuan. Hunna untuk menunjukkan dia untuk banyak perempuan. Anta menunjukkan kamu untuk satu orang laki-laki. Jadi untuk satu orang laki menggunakan anta. Antuma menunjukkan kamu untuk dua orang laki-laki. Antum untuk menunjukkan kamu atau kalian untuk banyak laki-laki. Anti untuk menunjukkan kamu untuk satu orang perempuan. Antuma untuk menunjukkan kamu untuk dua perempuan. Antunna untuk kamu dan kalian menunjukkan banyak perempuan. Ana saya untuk menunjukkan laki-laki atau perempuan. Bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Dan nahnu kami bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Jadi insyaallah kita harus menghafal mengenai domir-domir ini ya. Setidaknya yang dasar ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna,
ana, nahnu. Jika teman-teman telah hafal mengenai domain ini, insya Allah pada materi-materi selanjutnya tidak akan kesusahan. Mudah-mudahan ilmu yang teman-teman cari mendapatkan berkah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan mengenai isim makrifah yang terbagi 5 macam tadi. Yang nomor 2 adalah isim alam. Isim alam adalah isim yang menunjukkan nama, baik itu nama benda, nama tempat, nama hewan, nama tumbuhan, nama manusia, dan lain sebagainya. Contohnya, Muhammadun, nama orang untuk Muhammad. Qalamun, pena. Jakarta, Jakarta. Pembagian isim makrifah yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan kata tunjuk, baik kata tunjuk dekat maupun jauh, ini dan itu. Kata tunjuk dalam bahasa Arab merupakan isim makrifat, karena dengan menunjuk, maka sudah jelas mana yang ditunjuknya. Kata tunjuk ini dan itu, di dalam tabel ini ya, kita bagi menjadi 2, untuk muzakkar 1, untuk muannas 1. Baik, kita akan mempelajarinya. Haza, menunjukkan ini, dan itu untuk menggunakan mufrad. Haza, ini menunjukkan mufrad. Hazani, artinya ini untuk menunjukkan musanna. Musanna adalah 2 orang. Zalika, itu untuk menunjukkan mufrad juga. Zanika, artinya itu untuk menunjukkan musanna atau 2 orang. Sedangkan yang untuk muannasnya atau yang perempuannya sebagai berikut. Hazihi, artinya ini untuk mufrad atau tunggalnya. Hatani, artinya ini juga untuk musanna atau 2 orang. Tilka, artinya itu untuk menunjukkan mufrad. Tanika, artinya itu untuk menunjukkan musanna. Sampai di sini teman-teman paham mengenai haza dan zalika, haza, zalika, hazihi, dan tilka. Jika teman-teman ada yang dikeragui, silakan ditanyakan di grup ya nanti. Baik, kita lanjutkan. Dan bila isim yang ditunjuk adalah jamak, jamak adalah banyak, maka bisa menggunakan yang bersama. Jika tidak berakal, isim muzakkar maupun isim muannasnya menggunakan hazihi, ini untuk menunjuk yang dekat, dan tilka itu untuk menunjuk yang jauh. Yang tidak berakal ini bisa nama tempat atau enggak nama hewan. Hewan berakal, maaf. Bisa untuk menunjukkan nama benda, nama tempat, dan lain sebagainya. Dan jika ia berakal, maka baik isim muzakkar maupun isim muannas menggunakan haula'i. Ini untuk menunjuk yang dekat, dan ulaika itu untuk menunjuk yang jauh. Contohnya, haza kitabi, ini bukuku. Zalikal rajulu jamilun, lelaki itu ganteng. Hazihi wardatu jamilatun, bunga ini cantik. Tilkal zahratu jamilatun, bunga itu cantik. Haulai at-tullabu mujtahiduna, mereka ini pelajar laki-laki yang rajin. Jadi untuk jamaknya menggunakan haulai dikarenakan dia berakal. Pelajar atulab, pelajar adalah orang-orang yang berakal kan? Berarti kita menggunakan haulai. Ulaika
At-talibuna mujtahiduna. Mereka itu pelajar laki-laki yang rajin. Jadi, kita menggunakan ulaika untuk kata tunjuk jauh dikarenakan ia adalah berakal. Yaitu bisa kita lihat di kalimat selanjutnya, yaitu at-talibuna, para pelajar. Jadi kita menggunakan ulaika. Baik, kita lanjutkan mengenai pembahasan pembagian isim makrifah yang keempat, yaitu isim mausul. Isim mausul merupakan kata sambung dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan yang. Ini ada tabel untuk isim mausul. Jangan lupa dihafal ya, untuk isim isyarah juga dan isim mausul. Yang pertama adalah mufrad atau yang tunggal. Yang muzakkarnya allazi, sedangkan yang muannasnya allati. Yang muzakkar allazi, yang muannas allati. Musanna untuk yang kedua, keterangan kedua, atau untuk menunjukkan dua orang. Muzakkarnya allazani, yang muannasnya at-tani. Untuk selanjutnya adalah jamaknya. Yang muzakkarnya allazina. Untuk yang muannasnya ada dua, allati, allai. Yang jamaknya muzakkar allazina. Untuk yang muannasnya allati, al-ati. Sampai di sini paham teman-teman? Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya ya teman-teman. Bisa kita contohkan sebagai berikut. Ja'allazi qoma abuhu. Ja'allazi qoma abuhu. Telah datang seseorang yang ayahnya berdiri. Jadi allazi di sini untuk menunjukkan kata yang. Contoh yang keduanya adalah ra'aitu allati waqafat amamas sayyarati allati amamal madrasati. Artinya, aku melihat seorang cewek yang berdiri di depan mobil yang di depan sekolah tersebut, Di sini allati ada dua. Berarti untuk menunjukkan yang untuk muannasnya. Kenapa muannas? Bisa kita lihat huruf selanjutnya, yaitu waqafat. Kan ada tamar putoh. Bukan tamar putoh. Waqafat ini untuk menunjukkan hiya atau dia perempuan. Begitu teman-teman. Jadi kita harus menggunakan allati. Baik, kita akan melanjutkannya mengenai tanda-tanda isim makrifah selanjutnya, atau ciri-ciri isim makrifah selanjutnya. Yang terakhir adalah isim makrifat pada alif lam. Isim makrifat dengan alif lam adalah huruf yang memakrifatkan. Terdapatnya alif lam membuat kata benda tidak mempunyai harokat tanwin, seperti tomatain, kasrotain, dan fathatain. Contohnya, baitun menjadi al-baitu. Maktabatun menjadi al-maktabatu. Contoh kalimatnya yaitu yang menggunakan isim makrifat pada alif lam sebagai berikut. Aktubu fil kitabi. Saya sedang menulis di buku. Baik teman-teman, apakah teman-teman paham dengan materi mengenai isim makrifah atau ciri-ciri dari isim makrifah? Jika ada teman-teman yang dikeragui, silakan untuk bertanya ya. Selanjutnya, mengenai isim nakiroh. Isim nakiroh adalah setiap isim
yang menunjukkan pada makna tidak ditentukan atau makna umum, masih bersifat umum dia. Biasanya diakhiri dengan tanwin dan atau tidak diawali alif lam. Contoh isim nakirah adalah kitabun, maktabatun, maktabun, qalamun, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, inilah pembahasan mengenai pembagian isim. Mudah-mudahan teman-teman paham mengenai pembahasan pembagian isim. Kita tutup pada pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ma'assalamah. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.